Kita tidak dapat merubah apa masa lalu kita. Kita tidak dapat merubah pilihan yang salah yang kita dapat buat. Tetapi kita dapat memilih saat ini untuk memiliki sikap yang positif terhadap pilihan-pilihan salah yang kita sudah buat. Bagaimanakah Allah membentuk tabiat kita? Bagaimana Allah membentuk tabiat kita? Apakah sarana yang Dia gunakan bagi kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Nya apa? Apa caranya ya? Sarananya dapat kita lihat ya. Apakah yang dapat kita lakukan untuk sepenuhnya mengizinkan Roh Kudus mengubah kita menjadi lebih seperti Yesus? Sarana apa? Kita diberikan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Ya. Bangun pagi, jangan dulu lihat TikTok, saudara. Jangan dulu lihat yang lain-lain. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa, menyanyikan lagu syukur, lagu pujian kepada Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan sebelum nonton TikTok atau apa ya. Jadi kita dapat bertumbuh dalam kasih apa? Bertumbuh dalam kasih karunia. Dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena kita di setiap hari, setiap saat harus mengambil keputusan. Oke, ada seperti yang kita lihat. Keputusan yang biasa. Makan apa, baju apa. Tapi ada keputusan-keputusan lain yang akan apa? Yang menentukan hal yang kekal. Menentukan hal yang kekal. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil dari pilihan-pilihan yang tersedia yang dapat menyebabkan keselamatan atau kehidupan atau kematian. Ada satu buku, satu peristiwa yang ditulis di berbagai buku ya, yang ditulis misalnya oleh Roland Hanford, Race to the South Pole. Ya, perlombaan untuk menuju kutub apa? Kutub selatan. Ekspedisi dari dua orang yang memiliki nama keluarga Scott and Amundsen ya. Race to the end. Kenapa ini? Inilah perlombaan untuk mencapai bukan hanya ujung dunia, kutub selatan, ujung dunia, tetapi juga membuat orang dapat meninggal dunia ya, dengan kata lain ya. Ini adalah ekspedisi di tahun 1911 sampai 1912, 1 tahun. Dua ekspedisi yang bersamaan yang dipimpin oleh dua pemimpin. Yang satu bernama Roald Amundsen dari Norwegia, dari Norway. Lalu yang satu adalah Robert F. Scott. Robert F. Scott dari seorang Inggris. Ya, ini kurang lebih ratusan tahun lebih yang lalu ya. Dan mereka memiliki satu tujuan yang sama. Satu tujuan yang sama ya. Untuk menjadi orang yang pertama yang memimpin satu ekspedisi melintasi jarak yang sudah ditentukan di kutub selatan. Di kutub selatan. Jadi, mereka harus memimpin dan mereka yang menentukan dalam rombongan kelompok mereka pakaian apa yang mereka mau pakai, makanan apa yang mereka mau pakai, model transportasi atau jenis transportasi apa yang mereka akan buat. Dan inilah yang dilakukan oleh kedua. Si Roald Amundsen, orang Norway, dia pada saat dia ditantang untuk membuat ekspedisi ini, dia kemudian mempelajari, dia mempersiapkan apa, dia harus memilih kira-kira pakaian apa, perlengkapan apa yang dia harus bawa, jenis transportasi apa yang dia harus buat. Jadi dia bertanya, ini pintarnya dia ya, dia bertanya kepada orang-orang yang biasa hidup, suku-suku yang hidup di tempat yang dingin seperti di Alaska, yang kita dulu sering kenal dengan namanya Eskimo. Tapi Eskimo itu sebenarnya bukan julukan yang baik untuk mereka. Mereka lebih suka disebut sebagai orang Inuit ya. Biasanya mereka tidak suka dibilang Eskimo, itu adalah nama yang diberikan oleh orang luar kepada mereka. Nama mereka sendiri adalah orang Inuit, ya, suku atau orang Inuit. Jadi Roald Amundsen ini dari Norwegia, dia tanya orang Inuit yang sudah terbiasa hidup di tempat apa, dingin sekali ya, seperti di Alaska atau di tempat-tempat dingin ya. Jadi dia tanya kepada mereka, kira-kira pakaian apa? Dia kasih tahu, ya ini yang terbaik, pakaiannya begini, dari apa, makanannya apa? Oh, makanannya ini. Lalu yang paling penting, transportasinya itu apa yang paling bagus? Seperti orang-orang di suku Inuit. Oh, dikatakan yang paling bagus adalah menggunakan anjing-anjing yang biasa apa? Yang menarik apa? Menarik sleds, menarik tempat untuk membawa barang-barang mereka. Jadi itu yang dilakukan oleh Roald Amundsen. Itu dia secara detail dia tanya ya, pakaian apa. Jadi dia sangat apa? Dia sangat hati-hati dengan apa makanan, apa pakaian, apa jenis transportasi apa yang harus dibawa ya.
Ya, sedangkan Robert Scott ini orang British ini, dia ini adalah orang apa? Dia orang Inggris dan dia sangat percaya diri. Dia sudah kami orang Inggris tahu segala sesuatunya. Dia yang tahu yang terbaik apa. Oh, dia bilang ini yang paling modern. Modern untuk saat itu di tahun 1911 dia menggunakan apa? Gantinya dia pakai anjing, dia menggunakan apa? Sledges ya. Dia gunakan apa? Dia gunakan ski ya, pengangkut barang, tapi dia gantinya dia gunakan anjing, dia menggunakan pakai motor, dia menggunakan mesin. Dia pikir wah ini modern ini. Orang British ini bilang ya, ini modern. Dan gantinya dia menggunakan anjing, dia menggunakan kuda-kuda, poni ya, atau kuda jenis kuda gitu ya. Dia pikir ini sudah terbiasa, dia sudah berperang di Afrika, dia sudah berperang di kiri dan kanan. Dia bilang ini yang paling hebat. Untuk satu ekspedisi dia katakan ini yang paling hebat. Apa yang terjadi? Ya. Siapa yang akhirnya menang? Ya. Pada saat Robert Scott ini dia bawa ya, dia pikir dengan alat-alatnya ini, maka di daerah yang sangat dingin, sledge-nya ya, mesin dengan alat mesin yang dia bawa itu macet semua, saudara. Macet, ya. Tidak bisa berfungsi. Dan itu kuda-kuda poni yang tadinya kuat untuk daerah-daerah lainnya, kemudian menjadi lemah dan mati semua. Ya. Pada saat dia sampai ke tempat tujuan, yaitu Transantarctic Mountains, maka kondisi poni-poni tersebut sudah sangat buruk dan harus dibunuh. Harus dibunuh. Dan pada saat dia tiba, ternyata Amundsen, ya, Roald Amundsen telah lebih dahulu lebih dahulu tiba. Jadi yang satu menyebabkan begitu banyak ekspedisinya yang mati, sedangkan yang satu tidak. Ya. Tidak ada hewan yang mati, tidak ada anjing yang mati, sedangkan poni-poni daripada Robert Scott banyak yang mati. Pilihan. Ya, masing-masing kita dihadapkan kepada pilihan demi pilihan yang harus kita buat setiap hari. Kita tidak bisa berharap pada saat Yesus datang, waduh kita sudah menjadi satu karpet yang indah. Ya, kita sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Sudah menjadi karpet yang dilayakkan untuk pilihan kita itu adalah dari satu dan satu persatu benang yang harus setiap saat disulam dan disulam. Ya. Tidak bisa begitu saja. Tidak bisa begitu saja tiba-tiba berubah dan kita menjadi satu karpet yang indah. Setiap hari harus ada pattern demi pattern, warna-warna yang harus disusun dengan apa? Dengan baik. Ada seorang peneliti Columbia ya, yang juga seorang profesor dari India, namanya Sheena Iyengar. Dia bukan orang India tapi orang Amerika ya, tapi dari latar belakang dari India. Pada usia 16 tahun saja dia sudah dapat mengalami kebutaan. Dia bisa melihat terang. Tapi Sheena Iyengar, yang masih muda ini dia saat ini menjadi profesor bisnis di Business in the Management Department di Columbia Business School, ya, sekolah yang terkenal. Dan dia untuk saat ini disebut sebagai expert dari pilihan. Bagaimana membuat pilihan? Dan ini yang dia katakan, bahwa rata-rata orang itu akan membuat 70 keputusan, pilihan yang harus dia putuskan setiap hari. Jadi kalau 70 rata-rata minimal yang kita apa pakaian kita mau pakai, makanan apa ini ya, kemana kita mau pergi, apa yang kita harus mau buat ini, kurang lebih dia bilang 70 pilihan. Jadi dalam satu tahun ada 25.500 keputusan yang harus kita buat. Kalau kita bisa hidup 70 tahun, maka kita akan membuat 1.788.500 keputusan dari pilihan-pilihan yang harus kita buat. Dan pilihan-pilihan itu dibagi dua, yaitu pilihan biasa yang sehari-hari, regular choices, yang disebut regular choices, yaitu baju apa yang akan dikenakan, baju apa yang dikenakan, dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Pilihan yang tidak biasa. Ini yang berat. Pilihan teman hidup mungkin ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang kita tanpa mengetahui hasil atau konsekuensi jangka panjangnya. Ini yang irregular. Yang tidak setiap hari harus kita, kan tidak setiap hari kita mau pindah-pindah kerja ya. Tidak setiap hari kita mau cari pasangan hidup. Tentunya tidak ya. Tapi inilah ya, harus hati-hati dia katakan ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang tidak biasa yang dapat menimbulkan konflik jangka panjang dengan apa? Konflik dengan keyakinan kita, gaya hidup kita dan lain sebagainya. Dan ini satu kutipan daripada Sheena Iyengar ini. Ini satu kutipan yang baik sekali yang dibuat oleh Sheena Iyengar. Dia katakan bahwa
Pilihan adalah satu-satunya alat. Choices, the only tool we have that enable us to grow from who we are today to who we want to be tomorrow. Pilihan adalah satu-satunya alat yang kita miliki untuk memungkinkan kita beralih dari siapa kita hari ini menjadi siapa kita ingin terjadi, apa yang kita nantinya terjadi bagi kita besok. Jadi keputusan-keputusan yang kecil sekalipun, seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya, katakan keputusan kecil sekalipun yang kita ambil. Mungkin kita, keputusan yang mana pendeta? Yang irregular? Termasuk yang regular. Kalau kita ambil keputusan kita, apa yang kita mau makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, itu ada efeknya nanti berapa puluh tahun kemudian, mungkin begitu ya. Ada efeknya. Jadi keputusan apapun yang kita ambil, baik yang regular maupun irregular, ada dampaknya. Ada dampaknya besok. Ya. Itulah sebabnya ada pepatah juga katakan bahwa takdir, destiny, ya, akhir kita, bukanlah masalah kebetulan, bukanlah chance. Aduh, itu kebetulan pendeta saya jadi penjahat. Aduh, sorry. Saya tidak rencana untuk jadi penjahat. Itu bukan kebetulan. Anda sudah dari sononya udah pikir-pikir untuk udah mulai kecil-kecil mungkin jadi penjahat ya begitu ya. Atau aduh saya jatuh pendeta jadi bersinai karena tiba-tiba itu di depan saya ini ada istri Potifar pendeta. Jadi saya itu udah dari sononya. Itu bukan kebetulan, tapi adalah masalah pilihan seperti yang dikatakan oleh Iyengar, dikatakan adalah pilihan kita setiap hari yang menyebabkan kita dapat apa? Menjadi sesuatu nantinya, ya, sesuatu nantinya. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam statement yang kita sering dengar ini ya, perhatikan pikiranmu, hati-hati dengan pikiranmu. Apa yang kita mau masukkan dalam pikiran kita? Apa yang kita ingin terjadi? Apa yang kita ingin pikirkan saat ini? Kenapa? Karena pikiran kita itu perhatikan pikiranmu. Pikiran itu dapat menyebabkan perkataan. Ya, kalau Anda bilang, saya benci sekali ini orang ini, saya benci orang ini. Begitu Anda ada kesempatan untuk berbicara dengan orang itu atau tulis sesuatu tentang orang itu, wah ujung-ujungnya perkataan yang apa ya? Yang sesuai dengan pikiran kebencian Anda. Berikutnya, jadi pikiran menyebabkan perkataan. Apalagi, perhatikan perkataan Anda. Karena setiap perkataan, kalau Anda bilang, saya benci dia pendeta, itu dapat menyebabkan ada tindakan-tindakan kebencian ya, dari perkataan. Lalu berikutnya, perhatikan tindakan-tindakan Anda. Watch your action. Kenapa? Karena tindakan-tindakan kita sering lakukan akan menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Tindakan akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habits. Dan perhatikan, hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Akan menjadi karakter kita. And watch your character. Perhatikan karakter Anda. Karena itu akan menjadi takdir kita. Itu akan menjadi keberadaan kita yang sesungguhnya. Ini mulai dengan pikiran. Ya. Itulah sebabnya Alkitab katakan, what a man think is in his heart. Apa yang orang pikirkan dalam pikirannya, so is he. Demikianlah dia menjadi. Jadi kalau pikiran kita negatif, kalau pikiran kita ngeres, pikiran kita nggak benar, ya ujung-ujungnya kita jadi orang nggak benar. Kebinasaan dapat menjadi bagian kita. Jadi harus be intentional, harus selalu sengaja, harus perhatikan betul-betul pikirkan apa saja, pakaian yang bagaimana, makanan yang bagaimana, perkataan yang bagaimana, yang harus saya harus saya miliki. Jadi pada saat kita memiliki kesengajaan atau intentional ini, artinya kita harus memikirkan selalu, ini ujung-ujungnya saya mau jadi apa. Ya. Jadi dengan kata, sebelum Anda berbicara kepada orang lain, sebelum Anda berbicara kepada suami atau istri, atau bahkan kepada pendeta, atau pendeta kepada anggota, be intentional. Ya, be intentional, hati-hati, sengaja. Artinya, apa tujuan saya? Apa tujuan saya untuk mau bicara ini? Ya, apa? Dengan kata lain, kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Nah, mengambil keputusan ini sangat sulit, saudara. Seringkali, mungkin yang pakaian, gampang. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin makanan yang sehat atau tidak sehat, mungkin seperti begitu ya. Itu harus intentional. Kenapa? Karena pertama kali, misalnya ada 3 penyebab kenapa kita seringkali
salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan. Artikel ini ya, yang berjudul Reasons, alasan why you make bad decision. Alasan mengapa Anda mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Seringkali yang pertama, alasan pertama, itu kita mengambil apa yang disebut dengan istilah mental shortcuts. Tapi mental shortcut ini seringkali menjerumuskan kita, salah kita. Ya. Kenapa? Apa artinya mental shortcut? Artinya, kenapa kita harus mengambil jalan pintas? Karena jalan panjang itu kepanjangan. Jalan panjang itu kelamaan. Makanya kita jalan pintas. Cepat-cepat. Dalam keadaan cepat-cepat. Ya. Cepat-cepat. Ya. Nggak usah pikir panjang. Karena waktunya ini mendesak. Ini makan apa? Oh, ini ada aja makannya ini. Langsung kita ambil aja. Ya, gitu ya. Mungkin dari segi makanan. Atau apa. Oh ini jalan pintas. Aduh, daripada lama-lama mau kawin. Udah ini yang kebetulan ada di depan mata ini. Jadi suami saya atau jadi istri saya. Itu mental shortcut. Nggak mau pikir panjang. Jalan pintas. Kenapa? Jalan panjangnya kelamaan. Ya. Jalan, mau kaya. Aduh, jalan pintasnya apa? Ya udah korupsi aja. Ya. Pintas. Maunya jalan pintas. Cepat, kelihatan. Langsung ada kelihatan. Nggak mau pikir panjang. Banyak anak-anak muda di Amerika mungkin karena udah terbiasa. Ya. Udah terbiasa dapat kerja. Waktu di SMA saja sudah bekerja. Waduh, udah dapat enak lawat. Udah dapat uang, udah enak ini, udah. Ya, yang penting sudah ada mental shortcut-nya ini udah. Nggak mau pikir lagi, nggak mau sakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itu jauh. Ya. Itulah jalan pintas. Pikir pendek, orang Indonesia bilang apa ya? Orang Indonesia bilang pikir pendek. Poin kedua, kenapa kita seringkali mengambil keputusan yang salah? Oleh sebab kita membuat perbandingan-perbandingan yang sesungguhnya tidak apa? Tidak tepat perbandingan tersebut. Ya. Nggak pikir panjang, yang penting, berapa gajinya di sini, di Amerika? Saya dapat $3.000. Waduh, di Indonesia itu, wah itu di Indonesia, gaji $3.000 itu gajinya manajer. Gajinya manajer itu kurang lebih 43 juta. Waduh, udah saya terima. Ya kita tanpa pikir panjang, kalau di Indonesia itu manajer aja mungkin nggak sampai 45 juta. Ya. Jadi ambil, padahal mungkin pekerjaan kita lagi ditawarkan gaji yang paling rendah hanya karena warna kulit kita berbeda, mungkin begitu ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan di Amerika ini nggak mau langsung kasih Anda sesuai dengan yang sesungguhnya, tapi terserah Anda ya mau terima atau tidak. Tapi kita bisa negosiasi di Amerika itu sebelum bekerja harus ya bukan yang ini bagi yang lagi cari kerja atau apa ya, harus Anda sebelum ambil pekerjaan itu Anda harus negosiasi, Anda harus research untuk pekerjaan ini. Orang-orang biasanya dapat berapa? Jangan bandingkan gaji Anda dengan gaji Indonesia. Bandingkan dengan gaji dengan satu posisi yang sama di Amerika itu dapatnya berapa. Itu bisa terjadi Anda sedang bekerja di satu kantor, Anda bekerja yang bahkan lebih banyak pekerjaannya, tapi Anda digaji kecil. Kenapa? Karena waktu negosiasi gaji, Anda cuma bilang, ya udah lebih tinggi nih daripada Indonesia, saya terima aja $3.000. Padahal orang lain yang satu meja dengan Anda atau di kantor itu, mungkin dia dapat $5.000. Ya. Karena dia membandingkan dirinya bukan dengan orang Indonesia ini yang pikir-pikir gaji di Indonesia. Tidak, dia sedang membandingkan dengan apa yang memang di Amerika itu apa? Dapat. Ya. Itulah. Ini dari segi dunianya. Dari segi dunianya, seringkali kita membuat perbandingan apa? Yang buruk oleh sebab kita memiliki apa? Pemikiran yang apa ya? Salah tentang comparison, perbandingan tersebut. Ya, jadi jangan pikir, kalau di Amerika, jangan pikir-pikir tentang gaji Indonesia. Pikirkan yang di Amerika itu gimana? Kenapa? Karena terus terang saja, biaya-biaya di Amerika itu tentunya beda dengan biaya di Indonesia gitu ya. Apa yang dapat digaji. Jadi itulah seringkali orang membuat keputusan yang salah karena membuat perbandingan yang apa? Perbandingan yang berbeda. Ya, perbandingan, saya lebih baik saya kawin sekarang, lihat itu daripada itu si A atau si B itu dia udah 40 tahun baru mau kawin ya. Saya kan masih 35, masih lebih baik saya daripada. Udah saya cepat-cepat kawin. Wah, hati-hati itu ya. Hati-hati. Ya. Dan berikutnya, poin ketiga. Kenapa orang seringkali membuat keputusan salah? Karena kita terlalu optimistik. Seringkali kita menjadi sangat optimistik, itu pilihan yang salah. Nah, mari kita contoh tentang gaji atau teman hidup ya. Udahlah nanti yang penting data saya terima aja dulu ya. Nanti mungkin setelah 1-2 bulan itu gaji saya disamakan dengan orang lain dari 3.000 menjadi 5.000. Wah, itu impossible. Terus terang saja ya. Itu impossible terjadi. Jadi jangan terlalu optimistik. Artinya bukan berarti kita tidak boleh optimistik, tetapi pikir panjang ya. Pikir harus di apa ya?
dipikir-pikir panjang dalam segala keputusan kita. Ya. Ada orang katakan, yang penting saya mau kawin pendeta. Oke, gimana pasangannya? Tapi dia belum menjadi orang seman pendeta. Tapi dia bilang ya nanti suatu waktulah dia akan, mudah-mudahan dia bisa menjadi satu iman, kita bisa ke gereja bersama-sama. Oh, hati-hati, jangan terlalu optimistik. Jangan terlalu optimistik. Jangan pikir nanti dia kalau sudah kawin pendeta baru kita injililah suami saya ini atau istri saya. Hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa? Karena seperti pepatah yang kita sering dengar ya. Albert Einstein sendiri. Ini Albert Einstein punya kutipan yang sudah diakui memang dari dia ya. Banyak kali pria, katanya ya, pria menikahi wanita dengan satu pengharapan bahwa wanita itu tidak akan pernah berubah. Ya, bajunya, badannya, dan lain sebagainya tidak berubah. Ya. Lalu, di lain pihak, wanita menikahi pria dengan pengharapan bahwa pria-pria ini akan berubah, kelakuan berubah. Ya, tindakan-tindakannya itu berubah. Enggak apa-apa pendeta, waktu pacaran saya masih dipukul-pukul sama pacar saya. Mudah-mudahan pada saat saya kawin dia akan berubah. Waduh. Ya. Invariably, Albert Einstein katakan, they are both disappointed. Kenapa? Karena wanita itu pasti berubah. Dan pria, menurut Albert Einstein, ya, tidak bisa berubah. Ya, kecuali tentunya dengan kuasa Roh Kudus ya. Kita percaya mereka akan berubah. Tetapi inilah pengharapan demi pengharapan, kita terlalu optimistik, lalu kemudian ternyata tidak sesuai. Kita telah salah ambil apa? Ambil pilihan. Kalau kita salah memilih, ujung-ujungnya kata apa? Seperti statement dikatakan, dari semua kata-kata, for all of sad words of tongue or pen, ya, for all sad words of tongue and pen, dari semua kata-kata yang menyedihkan, yang diucapkan dan yang tertulis, yang paling menyedihkan adalah, kalau saja saya tahan dulu, tidak langsung mau cepat-cepat kawin, kalau saya tidak begini, dan kalau saja, if only, menyesal kita, ya, menyesal. Itu sebabnya dikatakan bahwa life is about choices. Pilihan itu adalah, hidup itu adalah merupakan apa? Pilihan demi pilihan. Ada pilihan yang kita harus apa? Sesali. Ada pilihan yang kita dapat banggakan. Ada pilihan-pilihan yang akan apa? Menghantui kita untuk selamanya. Tetapi message-nya, pekabarannya adalah apa? We are what we choose to be. Kita menjadi apa yang kita pilih terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda sudah katakan, pendeta nih, saya sudah salah pilih, saya sudah mungkin salah menikah, atau apa. Mungkin ada yang berpikir seperti begitu ya. Gimana dong pendeta ya? Tentu saja, Yesus dengan rahmatnya, dalam rahmat Tuhan, ia dapat merubah kita. Kita sudah pelajari, saya sudah tidak perlu lagi taruh ayat-ayatnya ya. Apapun yang sudah terjadi, ya, kita tidak dapat merubah apa masa lalu kita tidak dapat merubah pilihan yang salah yang kita dapat buat, tetapi kita dapat memilih saat ini untuk memiliki sikap yang positif terhadap pilihan-pilihan salah yang kita sudah buat. Dan itu masih kita buat. Walaupun ini pilihan salah yang kita miliki, pasangan yang dalam tanda kutip salah yang kita sudah miliki saat ini, itu tidak menghentikan kita untuk memiliki satu akhir yang baik. Kita bisa memulaikan satu permulaan yang salah. Tetapi Allah kita dalam kasih-Nya, biar Yeremia 29, dia memiliki rancangan-rancangan bukan untuk mencelakakan kita, rancangan masa depan yang penuh harapan dan damai. Dia dapat mengubah pilihan yang salah Anda. Apapun itu dia, untuk menjadi hal yang baik. Tapi poinnya, pada saat ini, hari ini, sekarang ini, fokus sikap kita yang dapat kita buat. Ya. Setiap hari kita dapat membuat pilihan. Saya sudah berada di tempat yang salah, tapi sekarang, apakah saya mau melihat kegelapan, batu-batu yang ada di sebelah kanan saya, atau saya melihat pemandangan yang indah di sebelah kiri saya? Artinya, apakah sekarang saya mau fokus, misalnya pilihan Anda itu mungkin suami atau istri yang salah. Apakah Anda akan melihat, memfokuskan pandangan Anda kepada hal-hal negatif dari pasangan Anda, atau kepada hal positif yang orang tersebut, suami atau istri tersebut miliki? Itu semua terserah Anda, terserah kita.
Ya, terserah kita, itu pilihan kita. Kalau kita tuh, aduh, saya sudah salah menikah, pendeta. Aduh, ini memang dia ini begini. Fokus kita itu hanya negatif daripada pasangan kita. Maka a negative mind, pikiran yang negatif, tidak akan pernah memberikan hasil kehidupan yang apa ya? Kehidupan yang positif. Itulah sebabnya Charles Swindoll, dia katakan apa? We have a choice every day. Kita memiliki pilihan setiap hari sehubungan dengan sikap tanggapan kita yang dapat kita lakukan setiap hari. Anda tidak bisa masuk ke time machine untuk merubah apa yang sudah terjadi, pilihan yang salah yang Anda buat di waktu lalu. Itu sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Buatlah bubur yang enak, sebenarnya. Tidak bisa lagi jadi nasi, tapi minimal kita buat menjadi bubur yang enak. Ya. Sikap-sikap kita saat ini. We have a choice every day regarding the attitude we will embrace for the day. Kehidupan menurut tentang sikap kita yang dapat kita buat pada hari ini, setiap hari dapat kita ambil ya. Kehidupan ini adalah 10% apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi kepada Anda, pilihan Anda yang salah, pasangan yang salah, pekerjaan yang salah, datang mungkin ke Amerika yang salah, pulang ke Indonesia yang salah, yang telah Anda buat, semua itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Buat bubur yang enak. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah 10% dari apa yang sudah terjadi kepada kita. Dan 90% itu how we react to it. Bagaimana reaksi kita terhadap pilihan-pilihan yang salah. Kalau kita ingin buat yang 90 yang terbaik, buat yang terbaik. Ya. Our attitude, sikap kita is everything, adalah segalanya. Jadi kita mungkin tidak bisa merubah pilihan-pilihan yang salah, tapi kita dapat menentukan sikap kita setiap hari dari pilihan-pilihan yang salah tersebut menjadi hal yang baik oleh sebab bagaimana kita memiliki reaksi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, tetap bersyukur. Walaupun salah kawin atau apalah ya. Dan lain sebagainya. Bersyukur pada Tuhan. Buat yang terbaik, berdoa dan berpuasa agar supaya hubungan bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah kita masih memiliki semua di antara kita ini sampai detik ini masih memiliki satu keputusan yang belum terlambat, yaitu yang paling utama yang dapat merubah kehidupan kekal kita maupun nantinya, maupun kehidupan yang saat ini. Sahabat lalu saya sudah membahas tentang bahwa kehidupan yang kekal itu bukan kuantitas waktu yang panjang nantinya. Kita juga sudah pernah bahas waktu lalu. Tapi kehidupan kekal itu adalah apa ya? Kualitas kehidupan kita saat ini. Dan kualitas yang bagaimana? Ya, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal sekarang, ya, everlasting life itu sekarang, dalam satu hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya hal utama yang kita harus pilih itu adalah memilih Allah. Yosua katakan, Yosua 24 ayat 15, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah. Ya, pilihlah pada hari ini, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Tapi aku, ya Yosua katakan, aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Memilih Tuhan, ujung-ujungnya bagus, ujung-ujungnya baik. Terbukti di sepanjang masa. Keluaran 32 bagaimana bangsa Israel di Baal Peor menyembah patung lembu yang mereka sembah yang dibuat oleh Harun dan lain sebagainya. Nah, apa yang Musa katakan pada saat itu? Harus dibuat pilihan ya. Dunia atau surga. Kita tidak bisa menyembah surga dan mamon ya, tidak bisa. Berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ada garis pemisah. Yang mana yang memilih Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh orang. Jadi hal utama itu adalah memilih Tuhan. Kalau memilih Tuhan, pelajaran khotbah saya sahabat lalu, memilih Tuhan itulah kehidupan kekal. Memilih Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan itulah kehidupan kekal. Kehidupan yang dikatakan apa oleh firman Tuhan? Kehidupan yang penuh. Ya. Kehidupan yang penuh dan damai. Kehidupan yang penuh dan damai. Kenapa? Itu dikatakan dalam Ulangan. Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan, bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan dengan segala perintah yang disampaikan
yang ini Musa kepada umat Israel waktu itu ya. Pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Itu sudah dikatakan oleh Yosua, sudah dikatakan oleh Musa. Tapi seperti pengalaman Musa ya di Baal Peor, memilih Allah itu tidak mudah. Walaupun sudah terbukti. Ini Elia sudah baru saja membuat satu mujizat yang besar ya, memilih suatu mujizat yang besar atau yang hebat. Tapi bangsa itu apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, pilihlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah Baal. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Walaupun mereka sudah lihat kemuliaan Tuhan. Itulah manusia. Kita lebih suka melihat kemuliaan kita. Tapi firman Tuhan sangat cukup jelas. Pilihlah Tuhan. Berkat-berkat surga. Dan bukan pilih nanti. Pilihlah sekarang. Ya. Pilihlah sekarang. Yosua 24 ayat 15 katakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah kapan? Nanti. Oh bukan. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Demikian juga dengan siapa? Dengan Musa dalam Ulangan 28:1 ayat 2 kita sudah baca. Pilihlah pada hari ini. Ya. Yang kusampaikan pada hari ini. Penekanannya apa? Pada hari ini. Kenapa? Karena kalau nantinya kita mau memilih, mungkin sudah terlambat. Kita tidak terbiasa memilih. Itulah sebabnya kalau kita mau terbiasa untuk memilih, lakukanlah pilihan-pilihan itu sekarang, bukan nanti. Bukan nanti. Jangan harap pada saat pencobaan datang, waduh, di situ pendeta saya akan berdoa. Waktu istri Potifar datang, saya akan berdoa pendeta supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa hukum ke-7. Saya akan tutup mata berdoa. Aduh, seringkali begitu istri Potifar datang, mata kita tidak untuk berdoa. Terbuka lebar-lebar untuk lihat istri Potifar ya. Itulah sebabnya Yesus katakan kalau mau berdoa, bukan nanti. Berdoa sekarang. Biasakan berdoa sekarang. Biasakan setia sekarang. Biasakan memilih keputusan untuk mengikut Tuhan sekarang. Bukan nantinya. Itulah sebabnya Matius 26 ayat 41. Ayat terakhir. Dikatakan apa? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging apa? Daging lemah. Matius 26 bahasa Inggrisnya apa katanya? Watch and pray. Jadi kata lain, perintahnya adalah berjaga-jagalah dan berdoalah sekarang. Ya, dari bahasa aslinya, berjaga-jaga dan berdoa sekarang supaya jangan kamu nantinya jatuh ke dalam apa? Ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging apa? Lemah. Biasakanlah memilih Tuhan sekarang. Biasakanlah berdoa. Biasakanlah mendengar firman Tuhan. Biasakanlah membagi firman Tuhan pada saat ini. Karena akan tiba saatnya, pelajaran kita katakan, kita tidak lagi dapat melakukannya. Karena kita sudah membuat pilihan. Dan kalau kita tidak terbiasa untuk memilih Tuhan, maka yang kita pilih adalah keinginan daging yang lemah. Saya berdoa, kita semua untuk tetap terus-menerus memilih Tuhan sekarang. Memilih Tuhan sekarang, agar nantinya saat dia datang yang kedua, kita akan masuk bersama-sama dengan dia, Yesus Kristus dalam kerajaannya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.